Hai Virgo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Virgo, ini adalah pembacaan untuk kalian ya. Fun reading ya. Kira-kira love life kalian 3 bulan ke depan seperti apa, oke? Ya, kita langsung saja. Setelah love life nanti kita akan bahas soal keuangan atau karir, oke? Ya Virgo, yang aku lihat di sini, yang ada di situasi ini selain kalian tentunya, ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ada Aries, ada Gemini, ada Aquarius, ada Libra, dan ada Leo ya. Oke Virgo, love life kalian 3 bulan ke depan itu kalau aku lihat di sini adalah menyelesaikan konflik ya. Di sini aku melihat kalian sudah melalui konflik yang cukup panjang gitu ya, sama orang ini atau sama beberapa orang ini gitu ya. Dan hubungan ini seperti sudah selesai, tetapi belum selesai kalau aku lihat di sini ya. Dan hubungan itu tidak kemana-mana, tetapi meninggalkan luka dan konflik yang belum terselesaikan gitu. Jadi ada yang gimana ya? Kalau hubungan itu benar-benar berakhir ya sudah, konflik itu selesai di situ, selesai gitu aja ya. Tapi di sini konflik itu tidak diselesaikan. Tapi hubungan itu juga memang masih berlanjut ya, atau belum benar-benar berakhir kalau aku lihat di sini ya. Cuman aku melihat ada sesuatu yang baru nih dalam love life kalian gitu ya. Ini bisa jadi adalah kedatangan orang baru ya. Atau ini bisa jadi orang lama yang sudah menyelesaikan konfliknya dengan kalian. Cuman walaupun nanti kalian ada kemungkinan datang orang baru gitu ya, aku melihat orang lama ini tetap akan datang untuk menyelesaikan konflik dengan kalian. Oke? Jadi 3 bulan ke depan itu yang terlihat di sini adalah kesiapan untuk melakukan perbaikan ya dari hubungan kalian sebelumnya. Walaupun kelihatannya ini sudah tidak ada apa-apa gitu ya. Tapi memang akhir itu macam-macam sih. Ada yang akhir dari hubungan itu ya sudah, termasuk akhir dari konflik juga. Memang konflik itu tidak diselesaikan tapi juga tidak diteruskan. Jadi tutup buku, itu case close gitu ya. Cuman ketika orang ini ingin datang lagi ke hidup kalian, mau tidak mau konflik itu memang harus dibereskan gitu ya. Seperti itu ya. Jadi di sini aku melihat dia pun mempertanyakan gitu loh ya, mempertanyakan tentang konflik yang terjadi di antara kalian, masalah yang terjadi di antara kalian, kenapa seperti ini gitu kan. Intinya aku melihat ada usaha untuk memperbaiki hubungan ini gitu ya, membahas konflik yang pernah ada. Dan di sini kalau aku lihat berusaha melihat masalah ini dari kedua sisi sih. Jadi aku melihat di kartu ini itu apa ya? Berusaha melihat peta permasalahan itu ya dari perspektif yang lebih luas, dari sudut pandang yang lebih luas gitu, lebih lebar gitu ya. Karena memang ya ada keinginan untuk memperbaiki ya, jadi makanya sampailah pada titik ini gitu ya. Nah setelah ini ya, oke, aku juga mendapatkan pesan kayak gini sih. Di sini bisa jadi mereka, bisa jadi kalian atau mungkin kalian berdua gitu ya. Di sini berpikir kenapa ini terus terjadi gitu? Apakah ini saatnya? Atau kenapa kok ini terjadinya seperti ini? Seperti tidak ada penyelesaian gitu ya. Mempertanyakan segala hal yang terjadi di antara kalian lah ya. Lalu mempertanyakan apakah ini pertanda bahwa hubungan ini harus diakhiri atau dilepaskan gitu ya. Nah, cuman kalau aku lihat di sini sepertinya ada yang masih ingin membuka lembaran baru sih ya. Oke. Cuman yang aku lihat di sini karena ini general reading ya, ini ada 2 kemungkinan. Situasi kalian tentu macam-macam ya. Yaitu yang pertama adalah kalian berdua berusaha melepaskan
masalah gitu ya, masalah yang pernah ada lalu membuka lembaran baru. Kedua, salah satu di antara kalian itu menyadari bahwa kayaknya nggak bisa deh melanjutkan ini terus dan memilih untuk melepaskan dan membuka lembaran hidup baru dengan yang lain, atau minimal membuka lembaran hidup baru nggak bersama orang itu gitu. Tapi aku melihat di saat tidak bersama orang itu memang ada potensi orang lain hadir gitu ya. Jadi aku melihat di sini ada kemungkinan kalian dealing atau punya situasi dengan lebih dari satu orang, oke? Ya itu yang aku lihat di sini. Intinya ada seseorang di sini yang ya orang ini jelas bagian dari soulmate kalian gitu ya. Apapun urusan yang membuat kalian harus bertemu gitu, atau mungkin ya memang kalian ya soulmate aja memang harus bertemu gitu ya. Ya terserah lah ya kalau soal itu. Cuman kalau aku lihat di sini apa ya? Gini, di kartu Four of Swords sama Three of Swords ini kayaknya apa ya? Kalau kita mau lihat, kita sih nggak usah bahas ini ya, apa ya, unfinished business ya. Ya bisa juga sih mau bahas unfinished business atau urusan yang belum beres gitu ya. Nah ini akan, aku melihat di kartu Eight of Wands ini ada komunikasi yang akan datang gitu ya. Ada ya ini sama kayak kartu yang ada di sini gitu. Ada perbaikan yang akan datang di antara kalian. Ada usaha untuk rekonsiliasi ya. Di sini ada new life, di sini ada the Fool. Jadi memang benar-benar akan ada sesuatu yang baru di love life kalian gitu ya. Oke. Cuman ngomong-ngomong soal ini, the Emperor di sini itu adalah soulmate kalian ya. Soulmate itu banyak ya tentunya, dan tidak harus soal romance saja gitu ya. Tapi dia ini jelas punya koneksi yang kuat sama kalian gitu ya. Di sini ada the lovers gitu ya. Koneksinya sama kalian itu apa ya? Bukan berat juga sih sebenarnya. Mungkin konflik di antara kalian agak terasa berat gitu ya. Tapi koneksi di antara kalian itu ya kuat gitu. Ya ini kayak spiritual connection gitu ya. Makanya rasa yang ada itu cukup kuat, terus sulit hilang begitu saja, dan kalian itu merasa, atau minimal dia, atau intinya salah satu di antara kalian atau bahkan kalian berdua ya, merasa kalau hubungan ini itu memberikan pelajaran yang berarti gitu loh. Bukan cuma sekedar konflik dan sakit hati aja di sini. Tapi memang hubungan kalian itu, hubungan kamu dengan dia, kalian Virgo dengan orang tersebut ya, itu memang sudah mengundang, sudah menciptakan banyak luka hati ya di sini. Dan memang selain menyelesaikan masalah, kalian memang perlu healing sih. Karena ya balik lagi, healing itu butuh proses ya. Sama kayak ya memaafkan itu pilihan sih, cuman berdamai sama situasi itu kan butuh proses ya, kayak gitu. Kalian memperbaiki hubungan ini bukan hanya memperbaiki secara pembicaraan aja, tapi memperbaiki perasaan yang sudah terlanjur banyak luka di sini gitu. Dan itu butuh proses memang gitu, oke? Kalau aku lihat di sini ya Virgo, orang ini itu bener-bener sayang sama kalian ya. Di sini ada the Emperor sama the Lovers. Walaupun mungkin mereka udah menyakiti kalian gitu ya di sini, cuman sebenarnya mereka punya perasaan yang besar sama kalian, mencintai kalian, menyayangi kalian, care sama kalian. Cuman ya itu, ya hubungan kalian itu kayak gini loh, diuji dengan banyak konflik dan sakit hati di awal gitu ya. Tapi selanjutnya kalian mau membawa ini kemana ya terserah kalian ya gitu, oke? Ya, ini bisa dibilang seperti yang aku bilang tadi, soulmate gitu ya. Dan semua orang yang kita temui itu kalau mau dicari pembelajarannya ya ada aja sih sebenarnya gitu ya. Tapi orang ini merasa banyak belajar sama kalian, dan atau kalian berdua merasa seperti itu kali ya dalam hubungan ini, mendapatkan banyak pelajaran
termasuk compromise gitu ya. Termasuk bagaimana berkompromi aja karena cinta gitu ya. Tapi orang ini mau kok berkompromi sama kalian. Walaupun orang ini kelihatan keras banget ya. Bukan kelihatan, memang keras banget. Ini kan the emperor gitu ya. Orang ini keras dan itu yang mungkin mengundang banyak konflik dan sakit hati di antara kalian. Bukan mungkin, Virgo juga keras ya sebenarnya orangnya ya. Jadi ya seperti ini jadinya gitu ya. Cuman di balik itu ya, maksudnya untuk ukuran mereka yang seperti ini, the emperor, keras kayak gitu karakternya, mereka masih mau berkompromi sama kalian. Tapi apakah kalian bisa bisa mensukseskan ya, merealisasikan rekonsiliasi itu? Ya, rekonsiliasi itu tetap berusaha dilakukan sih di sini. Cuman berhasil atau tidak semua kembali sama kalian ya. Tapi aku melihat ada perbaikan dan ada awal yang baru di sini, oke? Gitu ya. Ini terserah kalian mau menyebut ini sebagai soulmate atau twin flame gitu ya. Cuman ini, ya dia punya ikatan yang kuat sama kalian yang jelas ya. Seperti itu, oke? Oke. Selanjutnya di kartu ya, di sini di Life as We Know It Oracle ya. Di sini menjelaskan kartu yang ada di sini ya, rekonsiliasi yang ada di sini. Ya, di sini ada Eight of Wands dan ada Mending di situ, ya kan? Nah, pas banget mendukung dengan kartu ini ya. Jadi, ketika kamu berbicara, kamu hanya mengulang apa yang kamu tahu, tetapi ketika kamu mendengarkan, kamu belajar sesuatu yang baru gitu ya. Saat ingin melakukan perbaikan, seseorang perlu memahami masalahnya. Memahami masalah dengan melihat dan mendengar dari sudut pandang yang lain. Jadi aku melihat di sini ada usaha untuk memperbaiki dengan itu tadi, mendengarkan atau ya melihat dari perspektif satu dan lainnya. Dan orang ini aku melihat berusaha untuk itu sama kalian ya. Oke, dan pesan lainnya untuk love life ini adalah tidak perlu merubah dirimu ya untuk membuat seseorang itu bahagia ya, setidaknya kecuali seseorang itu adalah kamu. Jadi maksudnya jangan rubah diri kalian untuk membahagiakan orang lain ya, kecuali orang itu adalah diri kalian. Nah, ribet ya. Intinya sih pikiran untuk selalu merubah diri pikiran untuk merubah diri untuk membahagiakan orang lain ya, pikiran untuk selalu ingin merubah dirinya ya, dengan tujuan untuk membahagiakan orang lain maksudnya. Pikiran kayak gitu nanti mungkin nggak sadar ya, orang dengan mindset seperti itu dia kecenderungan terpanggil untuk jadi budak cinta juga. Jadi dia udah nggak sadar panggilan hidupnya adalah untuk memuaskan orang lain terus gitu ya. Kalau sudah terbiasa seperti itu gitu loh ya. Jadi seperti ini kalimat yang tepatnya ya menurut aku, tapi kita juga nggak harus pendapat gitu ya. Tapi ya benar sih, nggak perlu merubah diri hanya untuk membuat orang lain, untuk membuat seseorang bahagia ya, kecuali orang itu adalah kamu. Jadi kamu memang harus membahagiakan dirimu dan mencintai dirimu yang pasti ya, sebelum kamu mencintai orang lain gitu ya. Jadi kalau kalian sudah bisa mencintai diri kalian, nanti itu akan mengikuti sendiri bagaimana kalian mencintai orang lain gitu. Jadilah dirimu sendiri ya, dan orang yang tepat itu akan mencintai dirimu yang sesungguhnya gitu ya. Jadi sebenarnya gini, jangan merubah dirimu itu bukan berarti kita tidak pernah berubah, tidak pernah belajar, dan tidak pernah berkembang ya. Maksudnya jangan merubah dirimu menjadi orang lain juga gitu loh ya, atau menjadi seperti yang orang inginkan ya. Jadi dirimu sendiri dan terus ya kita kan berusaha menjadi best version dari diri kita gitu ya, menjadi versi terbaik dari diri kita gitu, selalu seperti itu kan. Jadi tetap menjadi diri sendiri, cuman selalu upgrade untuk menjadi versi yang lebih baik gitu ya dari sebelumnya, tapi tetap menjadi diri sendiri tentunya ya. Jadi ini pelajaran di sini menurut aku, pertama memang
kita diberi pilihan ya, lanjutkan atau tinggalkan ya. Tapi saat kita memilih melanjutkan, tentu ada hal-hal yang nantinya suka tidak suka kita harus siap berkompromi dengan hal itu gitu. Kalian siap atau tidak berkompromi di sini gitu kan? Kemudian pelajaran lainnya aku lihat di sini adalah jujur, menjadi diri sendiri. Bukan cuman kalian tapi dia, siapapun ya. Dengan menjadi diri sendiri, dengan jujur di awal, kita juga menghemat waktu dan energi kan. Karena ada orang yang waktu pendekatan itu menjadi orang lain gitu ya. Kemudian saat sudah berada dalam satu hubungan, dia baru menunjukkan sisi aslinya gitu. Dan itu nggak menyenangkan loh ya. Itu membohongi orang lain dan itu tidak fair gitu ya. Jadi jadi diri sendiri aja gitu. Kalau memang orang itu tidak menerima kita saat kita menjadi diri sendiri, ya sudah gitu ya. Ya nggak usah buang-buang waktu juga gitu loh ya kan. Seperti itu. Jadi buat orang yang suka menipu orang lain saat pendekatan dengan menjadi sosok yang bukan dirinya gitu ya. Lalu ketika masuk ke dalam hubungan dia baru menunjukkan sisi aslinya. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang memang sangat mengecewakan ya. Jadi ya nggak usah lah ya kayak gitu. Buang-buang energi, buang-buang waktu gitu ya. Buang-buang waktu orang juga gitu loh. Jadi ya jadi diri sendiri aja, itu mendekatkan kita sama orang-orang yang tepat sih sebenarnya. Ya. Seperti itu, oke? Saat seseorang ingin berubah, ya harus memastikan jika itu berdasarkan keinginannya. Berubah hanya untuk memuaskan orang lain bisa jadi ya seorang people pleaser gitu ya, dan hanya menunggu waktu kekecewaan itu datang. Orang lain bisa jadi tidak pernah puas denganmu. Bukankah itu bagian dari sifat manusia gitu ya? Jika itu adalah obsesi, pastikan obsesi itu tidak membuatmu mengabaikan diri sendiri. Jika ada perubahan yang harus dilakukan seorang, itu karena masa depan perlu lebih baik dari masa lalu gitu ya. Jadi cintai dirimu dan jadi diri sendiri gitu ya. Kalau mau berubah ya berubah ke versi yang lebih baik dari versi yang sebelumnya gitu ya. Itu karena masa depan perlu lebih baik dari masa lalu gitu ya. Ya gitulah intinya ya. Jadi kedepannya kan harapannya lebih baik gitu. Jadi berubah untuk hidup yang lebih baik, bukan untuk memuaskan orang gitu ya. Oke, kebahagiaan itu perlu diupayakan karena jika menunggu dan bergantung pada keadaan di luar berubah, mungkin kebahagiaan itu juga akan cepat berlalu dan menguap. Pernah ngeliat gak sih orang kalau lagi kasmaran kayaknya bahagia banget, terus kalau lagi putus cinta itu galau gitu ya. Ya manusiawi ya kalau orang itu galau gitu ya. Cuman ya kayak gitu, ketika dia hanya menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain atau situasi di luar gitu ya. Memandang happiness itu adalah ketika dia punya pasangan yang sesuai dengan tipenya gitu ya. Ketika dia merasa oh datang orang ini sesuai dengan tipe gue gitu ya, bahagianya bisa dilihat lah dari story-nya gitu ya. Kayak gimana gitu ya. Cuman begitu mengetahui kenyataan di baliknya bisa kecewa banget gitu. Jadi ya kayak gitu sih memang. Ada baiknya memang kita itu nggak menggantungkan kebahagiaan kita itu ke orang lain ya. Jadi dengan atau tanpa orang, ada atau tidak ada pasangan, ada atau tidak ada orang lain gitu ya. Ya kita bisa berusaha menciptakan kebahagiaan itulah ya gitu ya. Setidaknya kita bisa menikmati apa yang kita inginkan. Bukan kita inginkan, yang kita miliki gitu ya. Menginginkan apa yang kita miliki itu katanya happiness. Mendapatkan apa yang kita inginkan itu namanya kesuksesan gitu. Jadi ya maksudnya gitu, maksudnya bahagia itu juga nggak harus yang yang heboh gitu kan. Heboh kelihatannya bahagia gitu ya, tapi begitu kehilangan depresinya berat gitu kan. Nggak kayak gitu juga sih sebenarnya. Kita kan berusaha untuk stabil aja gitu kan. Stabil. Situasi apapun kita berusaha stabil dan tidak berlama-lama di titik yang rendah gitu. Ya gitu sih. Jadi intinya gimana kita merasa bahagia tanpa bergantung sama keberadaan orang sih. Oke, itu aja dari love life kalian untuk Virgo, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Kita akan cek karir kalian seperti apa, oke? Hai Virgo, kita kembali lagi dan kali ini kita akan bahas soal karir kalian ya. 3 bulan ke depan seperti apa sih keuangan dan karir Virgo, Sun, Moon, Rising, atau Venus.
Virgo, selama 3 bulan ke depan yang aku lihat di sini ada keberuntungan ya. Jadi sebenarnya ini kayak wheel of fortune ya. Jadi ada kabar yang mengenakan ya, kabar yang menyenangkan yang akan datang sama kalian. Apakah ini soal notifikasi yang masuk ke rekening kalian gitu ya. Maksudnya ada pemasukan gitu ya yang tidak kalian duga di situ. Atau di sini aku melihat juga ada kesempatan yang kalian lihat gitu ya, dimana kesempatan ini bisa mengembangkan lagi sayap kalian gitu ya, dan kalian bisa terbang lebih tinggi lagi gitu. Jadi, nah di sini bahkan ada Six of Wands, ada sesuatu yang terjadinya mungkin tiba-tiba ya, mengagetkan, tapi itu adalah jalan menuju kalian sukses. Di sini ada The Tower, di mana ini adalah Major Arcana. Jadi kesempatan ini memang kalau Major Arcana aku melihatnya ini adalah sesuatu yang memang akan hadir sih. Ini masalah waktu gitu ya. Jadi kesempatan ini memang sudah tertulis akan hadir di hidup kalian, tetapi masalahnya waktu aja. Dan ini kan energi kira-kira 3 bulan ke depan ya. Jadi mungkin dalam waktu hanya beberapa bulan hal yang mengagetkan ini datang kepada kalian, sampai pada kalian, datang pada kalian, sampai pada kalian. Dan ini memang soal opportunity, soal kesempatan di mana kalian bisa mengembangkan lagi bakat kalian atau kemampuan kalian ya untuk sukses di sini. Dan ini memang berkaitan sama keuangan, di mana ini bisa mendatangkan keuangan lebih buat kalian ya. Ini soal kesuksesan gitu. Apalagi di sini ada kartu The Star ya, Major Arcana lagi. Jadi oke, aku ngerti, aku dapat pesan lain nih. Ini tidak harus resonate dengan semuanya, tetapi kalau ini adalah hal yang baik, kenapa tidak ya? Semoga bisa terrealisasikan buat kalian lah ya. Cuman aku melihat di sini ini adalah awal untuk sesuatu yang besar lagi ke depannya. Jadi bukan sampai di sini aja. Bukan hanya untuk 3 bulan ke depan, tetapi itu baru permulaan untuk waktu jangka panjang lagi gitu ya. Jadi apa yang akan datang sama kalian ini cuman permulaan aja. Dan itu memang kalian melihat ada peluang kesuksesan besar di sini. Tetapi ini untuk jangka panjang nanti ini bisa menjadi sesuatu yang besar. Jadi ini kayak baru bakalnya aja ya, hanya permulaan aja. Karena di kartu The Star ini kalau aku lihat, ini itu adalah calon sesuatu yang besar nanti di kemudian hari. Tergantung kalian bisa menjaga dan membawa ini enggak, mempertahankan ini enggak ya. Karena kalau ini dibiarkan, ini akan tumbuh lebih besar lagi ke depannya. Ini bisa jadi kesuksesan besar atau hal yang besar yang nanti bisa kalian jalani, dan ini bisa mendatangkan keuangan yang oke banget nih buat kalian gitu ya. Ini kesuksesan yang bukan biasa gitu kalau aku lihat di sini ya. Lihat kayak ini kucing ini melihat ini kan. Ini kucing, dia melihat di sini kalau nggak salah ini gambar lion ya. Ini singa gitu ya. Ini kucing memandang langit dan ini bentuknya singa. Jadi ini kalian memang harus percaya sama kemampuan kalian sih ya. Karena kalian bisa menjadi ini ya. Singa sama kucing ini satu family sebenarnya, Felidae gitu ya. Cuman dia ini kan berharap ingin menjadi seekor singa gitu. Ya, yang dianggap itu adalah sesuatu yang lebih berkuasa gitu ya. Jadi kalian di sini perlu meyakini kemampuan kalian gitu. Karena aku melihat di sini ada kesempatan yang membuat kalian berpikir lagi, gue sanggup nggak ya menjalani ini gitu ya. Gue bisa nggak ya menyelesaikan ini? Gue bisa nggak ya mengemban ini gitu ya. Ada pertanyaan seperti itu. Jadi kalian perlu mempercayai diri kalian, karena kesempatan itu dan diri kalian, potensi dalam diri kalian itu bisa mengantarkan kalian pada sosok yang kayak gini, bisa menjadi sosok yang besar. Jadi it's okay kalau kalian melihat beberapa bulan ini kayak ada kayak ada kesuksesan lah ya. Kesuksesan itu macam-macam, cuman kayak kalian melihat, oh lumayan nih pendapatan gitu ya. Oh lumayan nih kesempatan yang datang gitu. Ya, dan kalian melihat itu sudah sebagai sebuah kesuksesan gitu ya.
itu baru permulaan gitu ya. Kalau kalian bisa menjaga ini gitu ya, anggaplah ini berada di satu gelas pecah belah gitu ya. Nah, kalau kalian bisa memegang ini terus, tidak jatuh, tidak pecah gitu ya, ini bisa jadi sesuatu yang besar di kemudian hari. Jadi, congratulations. Dan bahkan aku melihat di kartu ini, akan ada banyak orang yang iri sama kalian. Ya, ini dari kartu Life as We Know It Oracle. Ini hanya konfirmasi aja gitu ya, bahwa hal yang akan kalian dapatkan ini itu bisa mendatangkan banyaknya orang yang jealous atau iri sama pencapaian kalian ya, sama kesuksesan kalian ini. Jadi persiapkan diri. Tapi orang yang bisa mencapai ini itu bukan orang yang mentalnya lemah sih biasanya ya, karena orang yang sudah sampai ke titik ini, dia itu ya udah menempa dirinya jadi kuat ya memang. Jadi kayak semacam tanah buat ini loh, buat apa, perabot yang dari tanah liat gitu ya, atau hiasan-hiasan dari tanah liat itu kan pembuatannya ada yang dibakar gitu ya, tanah, ada air, terus dibakar gitu kan. Dan saat dibakar itu menguatkan kepingan tanah itu kan ya, maksudnya bisa menguatkan lagi gitu, sehingga dia tidak mudah pecah kayak gitu ya nggak sih? Coba dicek deh perabot-perabot yang kayak gitu. Jadi pemanasan atau pembakaran proses itu menguatkan adonan itu gitu, jadi perabot yang tidak mudah pecah juga gitu, lebih kuat gitu ya. Nah, biasanya kalau udah sampai di titik itu ya udah biasa sih sebenarnya ya, cuman ya ini konfirmasi aja bahwa kemungkinan kesuksesan yang akan kalian dapatkan itu lumayan besar nih ke depannya gitu ya. Makanya yang terlihat di sini banyak yang iri gitu. Ini bisa jadi indikasi ya. Banyaknya yang iri itu bisa jadi indikasi mungkin apa yang kalian lakukan memang sesuatu yang besar gitu ya. Besar sih memang, cuman maksudnya ada orang juga yang gini sih, iri itu karena, kalau iri sih biasanya ini ya, mungkin di mata orang yang iri itu adalah kesuksesan yang besar gitu, bisa jadi. Aku sih melihat indikasi itu ya di sini gitu. Tapi ada juga orang yang mungkin dihujat karena sikap atau kelakuannya ya, dimana ya mungkin kita bisa melihat dia cukup berhasil ya untuk bikin orang emosi gitu ya, dan melihat ke arahnya gitu. Jadi ya macam-macam sih ya. Cuman aku melihat di sini kayak kalian tidak ada upaya untuk cari perhatian yang seperti itu gitu. Kalian biasa aja gitu. Cuman di sini kayaknya banyak yang orang diam-diam itu iri gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi indikasi kesuksesan kalian gitu ya. Oke. Itu yang kuliah di sini. Nah, ini soal self love lagi, seperti yang di love life tadi gitu ya. Semakin kalian mencintai diri kalian, semakin rendah gitu loh toleransi kalian terhadap hal-hal yang menyakiti kalian gitu. Jadi bukan membiarkan disakiti terus gitu ya. Saat seseorang membiarkan dirinya disakiti terus karena alasan cinta yang diyakini, ia belum mencintai dirinya dan terlalu sibuk memuaskan orang lain. Sulit baginya untuk mencapai kebahagiaan sesungguhnya. Oke, ngomong-ngomong, aku sendiri juga pernah nonton pembicaraan lah ya, nonton di YouTube sih sebenarnya gitu ya. Aku nggak harus sebut YouTube-nya apa gitu ya. Dia itu mewawancarai seorang wanita itu public figure juga sih sebenarnya. Nah, wanita itu habis dapat musibah gitu ya. Wanita ini cerita bahwa dalam rumah tangganya dia itu rumah tangganya sudah diakhiri sih. Cuman dia cerita saat dia menjalani rumah tangga dengan ya itu mantannya itu, dia itu mengalami kekerasan fisik dan mental gitu ya. Dan saat dia diwawancarai, dia pernah ada kalimatnya dia yang seperti ini, aku ingat banget. Dan ini aku udah bisa membaca seberapa jauh dia mencintai dirinya, itu aku sudah bisa membaca di situ gitu ya. Dia bilang gini, kalau cuman sekedar
ya entah dia waktu itu bilangnya ditampar atau diapain gitu ya, tapi itu merujuk ke kekerasan fisik sih. Dan dia bilang itu ya udahlah ya, itu masih biasa sih. Yang dia anggap berat adalah kekerasan mental yang dia dapatkan gitu ya. Nah, dari kalimat itu yang lucu itu gini, dia memberikan toleransi gitu ya terhadap kekerasan fisik, entah apapun itu yang waktu itu dia katakan, aku lupa ya apakah tamparan atau apa, nggak ngerti, intinya kekerasan fisik gitu ya. Dan dia bilang itu masih mending daripada kekerasan mental yang dia dapatkan. Nah itu loh, dia bisa memberikan toleransi untuk kekerasan fisiknya gitu, kekerasan fisik yang dia terima. Cuman dia nggak kuat sama kekerasan mental yang harus dia terima terus gitu ya. Di situ aku sih menilai ya, dia tuh memang belum mencintai dirinya dengan cukup baik ya. Karena ya sama kayak kalimat di sini gitu loh ya. Semakin orang itu mencintai dirinya, semakin rendah toleransi yang bisa dia terima, semakin rendah toleransi yang dia terima untuk hal-hal yang sekiranya menyakiti dia gitu loh. Ya, semakin rendah lah ketidakmasuk akalan yang bisa dia terima. Ya ini konteksnya dalam hal menyakiti dirinya ya tentunya gitu. Nah, wanita itu bilangnya seperti itu gitu. Dia masih menganggap kekerasan fisik yang dia terima itu ya oke, masih biasa gitu dibandingkan kekerasan mental. Kalau orang yang sudah mencintai dirinya dengan tepat, dia tidak bilang seperti itu seharusnya. Dan dia tidak akan membiarkan itu terjadi terus-terusan. Tapi ya semua orang butuh proses ya, untuk dia menyadari bahwa dia harus mencintai dirinya, untuk menyadari bahwa dia belum mencintai dirinya selama ini. Itu semua butuh proses sih ya. Nggak ada orang yang lahir langsung bisa jadi super gitu ya, punya pemahaman yang super gitu ya. Mereka perlu belajar memang dari kejadian-kejadian yang dialami ya, mungkin kesalahan dia yang mereka anggap itu kesalahan gitu ya, mereka belajar dari situ. Tapi kalau orang berpikir, dia akhirnya belajar ya. Jadi ya selama dia mau berpikir, selama dia mau belajar, ya udah nggak ada masalah sih sebenarnya. Nggak ada masalah itu maksudnya at least dengan dia belajar ada perubahan yang terjadi di hidupnya gitu kan. Tapi kalau dia nggak mau belajar atau dia nggak mau berpikir, ya yang ditakutkan tidak ada perubahan di hidupnya gitu loh. Kalau yang terjadi di hidupnya itu adalah hal yang gak mengenakan, itu bisa berlangsung terus gitu kan. Ya balik lagi, maksudnya semua orang butuh proses, ya udahlah ya. Yang penting dia pada akhirnya nanti sadar gitu untuk mencintai dirinya gitu ya. Dan sadar soal ini juga gitu ya. Jadi kalau orang itu mencintai dirinya, dia tidak akan mentoleri hal itu gitu loh ya. Tidak ada yang lebih baik, tidak, semuanya buruk namanya kekerasan kayak gitu. Dan dia tidak bisa menerima apapun itu, termasuk kekerasan fisik gitu loh. Kayak gitu, dan dia tidak akan membiarkan terus-terusan itu terjadi gitu ya. Jadi ada kalimat bagus ya, jangan tanya kenapa orang menyakitimu terus, tapi tanya kenapa kamu membiarkan itu terus. At least setidaknya kamu berusaha mencari jalan untuk keluar dari situ, bukan pasrah aja. Oke, itu aja untuk kalian Virgo, Sun, Moon, Rising atau Venus. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.